warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sampai kepada kegiatan yang namanya in-house training, di mana kita sudah melakukan kegiatan selama 10 hari, tanggal 9 sampai tanggal 19 Juni 2021. Tiba saatnya lah kita akan memberikan saling penguatan kepada teman-teman kita yang kebetulan belum mengikuti kegiatan ini. Untuk memulai ini kita mohon kepada Pak Trioswara memimpin doa. Dipersilakan. Terima kasih Pak narasumber, Pak Trianta. Para peserta sekalian, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Cukup? Kami serahkan kembali kepada Pak Trianta. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Imam Subadrus untuk briefing menyemangati kita untuk kegiatan kita agar ke depan kegiatan kita lebih bagus, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, efisien, dan efektif. Kami persilahkan Pak. Ya, lanjut Pak materi. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi kita. Sebentar kami tayangkan di jendela ini ya. Ya, bagaimana teman-teman bisa dilihat di tampilan? Oh jelas Pak, jelas sekali Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Pada kegiatan kali ini, teman-teman, kita akan mendiskusikan bagaimana komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kegiatan kita di tatap muka virtual menggunakan Gamers ini, yaitu mendiskusikan bagaimana komponen kurikulum di sekolah kita, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Selanjutnya teman-teman, ini adalah apakah kita sudah memahami kurikulum kita di kurikulum operasional di sekolah penggerak, yang tentunya akan agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita lanjut mempelajari ini agar kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Nah teman-teman, komponen isi dari komponen kurikulum sekolah penggerak ini ada beberapa hal yang utama. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan ini menjadi bahan yang menjadi rujukan. Karena dari analisis konteks atau materi ini dirumuskan karakteristik sekolah yang menggunakan atau menggambarkan keunikan sekolah di sekolah kita masing-masing. Karena setiap satuan pendidikan memiliki keunikan masing-masing, memungkinkan bahwa kurikulum di satuan pendidikan yang satu dengan kurikulum yang di sekolah yang lain memungkinkan untuk kurikulum itu berbeda. Oleh karena itu, tidak sama karena menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan keunikan peserta didik. Demikian juga, untuk mencapai ke arah dari tujuan yang ingin dicapai, dalam kurikulum itu adalah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi sekolah itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Dan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi inti dari visi kita nantinya adalah mengarah kepada mencapai profil pelajar Pancasila. Ini adalah satu kesepakatan acuan yang harus kita sepakati. Kemudian misinya adalah menggambarkan, menjawab bagaimana sekolah mencapai visi tadi, yaitu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Selain itu, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum operasional sekolah itu menggambarkan tujuan akhir dari kurikulum itu sendiri yang berdampak kepada peserta didik. Jadi arah kurikulum itu adalah mengantarkan ke peserta didik. Jadi berpusat kepada peserta didik. Tujuannya adalah juga menggambarkan pokok atau patok-patok penting
dan selaras dengan misi tersebut. Kemudian setelah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu tujuannya. Dan berikutnya adalah kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Pengorganisasiannya berkenaan dengan pengorganisasian pembelajaran itu adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP, yaitu capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, rencana pembelajaran itu menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Inilah yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gambarannya seperti itu. Kemudian bentuk pendampingannya. Jadi di sini dalam pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, kerangka bentuk pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di suatu pendidikan, pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan selaku pemangku kepentingan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi di sini antara sekolah satu dan sekolah yang lain ada kemungkinan berbeda karena memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian apa yang harus dilampirkan adalah pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran, pertujuan pembelajaran, atau pertema untuk sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Ini di pertemuan berikutnya nanti kita akan mendalami materi tentang pendampingan, evaluasi, dan seterusnya. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Kami persilahkan. Iya Pak, mau tanya Pak. Oh, silahkan Ibu Subini, kami persilahkan. Ini Pak, masalah pengorganisasian pembelajaran. Mohon diberi contohnya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan. Untuk ini kami minta kepada teman kita saling berkolaborasi, memberi penguatan. Mungkin ada gambaran mungkin dari Pak Trisworo atau Pak Imam, kami persilahkan. Ini ya slide-nya ya. Nah, ini. Jadi di sini contoh pengorganisasian nantinya kan ini berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Itu mulok. Misalnya Bapak Ibu, ada sesuatu yang berkenaan dengan karakteristik di tempat satuan pendidikan yang berlebihan. Contohnya misalnya di SD Pak Trisworo memiliki kelebihan kelebihan kecerdasan peserta didiknya dalam hal keterampilan menari. Mungkin di situ dibuatkan mengenai muatan-muatan ekstrakurikulernya atau intrakurikulernya ya, itu berkenaan dengan seni tari misalnya seperti itu. Kalau di tempat Pak Imam Subhadrus misalnya ada muatan-muatan Islamik, mungkin di situ ada ekstrakurikuler yang berkenaan dengan lomba pidato Islamik misalnya seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ada tambahan Pak? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih dari pertanyaan Ibu Subini. Gimana Ibu Subini, sudah cukup puas atau gimana? Perlu dikonfirmasi lagi? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan yang akan datang. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Apabila ada kurang berkenan dari apa yang kita sampaikan, dan besok yang akan menyampaikan Ibu Subini ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.